Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga bisa bertatap muka meskipun lewat media online. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik angkatan 2020-2021. Saya Ahmad Jauhari selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik ingin menyampaikan beberapa kegiatan di bawah arahan saya selaku bidang 3. Di Fakultas Teknik ada beberapa kegiatan di bidang kemahasiswaan. Di Fakultas Teknik ada 16 ormawa, 1 badan eksekutif mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan BEM, yang kedua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang kita sebut dengan DPM, ada 8 UKM. UKM ini adalah unit kegiatan mahasiswa di mana para UKM ini melakukan kegiatan sesuai dengan bidang minat mahasiswa. Ada UKM seni yang menamakan dirinya dengan UKM Blue Border. Ada UKM teknologi yang menamakan dirinya dengan ITC. Ada UKM olahraga dengan Tofatek. Ada UKM karya ilmiah untuk mahasiswa dengan nama inovasi, dan ada UKM untuk kegiatan keagamaan dengan singkatan Kamus. Kami mahasiswa muslim atau biasa disebut dengan Kamus FT. Untuk prodi di Fakultas Teknik itu ada 6 prodi, sehingga tiap-tiap prodi itu mempunyai HMP atau yang biasa kita sebut dengan himpunan mahasiswa prodi. Di FT ada 6 sesuai dengan jumlah prodinya. Yang pertama ada himpunan mahasiswa teknik industri, yang kedua ada himpunan mahasiswa teknik informatika, yang ketiga ada himpunan mahasiswa teknik elektro, dan yang keempat ada himpunan mahasiswa sistem informasi, yang kelima himpunan mahasiswa mesin, dan yang keenam adalah himpunan mahasiswa mekatronika. Dalam kegiatan kemahasiswaan ini mahasiswa harus berpacu untuk mendapatkan prestasi setinggi-tingginya, karena apresiasi bagi mahasiswa adalah ketika mahasiswa itu mendapatkan prestasi. Di Fakultas Teknik sebelumnya ada prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Kita beberapa kali tembus level nasional bahkan internasional. Untuk level internasional kita pernah menjadi juara 2 Imagine Cup 2 kali. Yang pertama itu di Amerika di Seattle. Terus yang pertama itu di Rusia maksud saya. Terus yang kedua di Amerika di Seattle. Nah, untuk PKM penulisan karya ilmiah, mahasiswa teknik menjadi kebanggaan dari universitas, karena hampir setiap tahun yang lolos tingkat nasional adalah perwakilan dari mahasiswa teknik. Dan untuk adik-adik angkatan baru dari mahasiswa teknik ini, Anda adalah calon penerus-penerus penyambung prestasi mahasiswa teknik. Jadi ketika Anda datang ke kampus ini, ke kampus biru, sebutan dari Fakultas Teknik, maka Anda tidak boleh hanya serta-merta kuliah pulang. Di sini kita udah siapkan wadahnya dari ke-16 ormawa yang telah saya sebutkan tadi. Ke-16 ormawa itu silakan Anda pilih mana yang merupakan minat Anda untuk mengikuti ormawa tersebut. Dan setahu saya
ke-16 ormawa tersebut setiap tahunnya selalu mengadakan diklat. Nah, diklat itu menjadi sarana untuk penyaringan dan penjaringan kira-kira mahasiswa mana yang akan masuk dalam organisasi tersebut. Untuk mahasiswa kemahasiswaan di Fakultas Teknik tidak hanya bekerja di bidang akademik, tapi juga ada beberapa beasiswa yang bisa teman-teman ajukan. Nah, beasiswa ini ada beberapa persyaratan. Ada yang persyaratan berdasarkan prestasi akademik, ada beberapa mahasiswa yang prestasi akademik dan ketidakmampuan secara finansial. Di Fakultas Teknik ada beberapa beasiswa. Yang pertama adalah bidik misi. Nah, bidik misi ini beasiswa yang biasanya diajukan oleh teman-teman ketika mau masuk ke Fakultas Teknik atau ke Universitas Trunojoyo. Jadi di awal sebelum teman-teman milih, Anda akan mendaftarkan sebagai peserta bidik misi, atau untuk yang saat ini dikenal dengan istilah KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, di Kartu Indonesia Pintar ini Anda akan dipilih siapa yang mempunyai prestasi dan secara finansial tidak mampu. Jadi di sini negara ingin membiayai teman-teman yang pintar. Patut digarisbawahi, bukan teman-teman yang tidak mampu saja, tapi teman-teman yang pintar tetapi kekurangan dari sisi finansial. Terus yang kedua adalah beasiswa PPA. PPA ini adalah prestasi akademik. Nah, di PPA ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, syarat-syarat jumlah SKS dan sebagainya. Biasanya PPA ini bisa teman-teman ajukan setelah semester 3 atau minimal 40 SKS. Ketika Anda telah menempuh 40 SKS, maka ketika ada lowongan untuk pendaftaran beasiswa PPA, siapapun itu, dari jurusan apapun itu, dari prodi apapun itu, ketika Anda memenuhi syarat, maka Anda berhak untuk mendaftarkan diri. Tapi biasanya PPA ini ada kuotanya. Tidak semua yang mendaftar itu bisa keterima untuk mendapatkan beasiswa PPA. PPA itu ada kuotanya sehingga diperlukan filter atau penyaringan dari para pendaftar untuk disesuaikan dengan kuota yang ada. Nah, di sini letak kemahasiswaan bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai pelaksana untuk memfilter siapa saja dari teman-teman pendaftar yang berhak untuk mendapatkan beasiswa PPA. Terus yang ketiga, ada beasiswa dari pihak-pihak eksternal. Misalkan dari BI. Dari BI ini tidak semua mahasiswa berhak untuk mengajukan beasiswa BI, karena beasiswa Bank Indonesia ini merupakan beasiswa eksternal, maka syarat-syaratnya pun yang menentukan adalah pemberi beasiswa. Di sini adalah BI selaku pemberi beasiswa, dan syaratnya setiap tahun itu berubah. Dan prodi yang bisa mengajukan pun setiap tahun berubah. Misalkan di tahun 2018 itu untuk beasiswa Bank Indonesia ini, untuk di Fakultas Teknik yang boleh mendaftar untuk beasiswa BI adalah prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Tetapi di 2019 untuk peserta BI itu ada perubahan. Ada penambahan prodi yang boleh mendaftar. Yang tadinya hanya 2 prodi yang boleh mendaftar beasiswa BI, di 2019 bertambah 1 prodi. Yang pertama adalah
Sistem Informasi dan Informatika, maka di tahun 2019 itu ada 3 prodi, yaitu Prodi Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi, dan Prodi Teknik Industri. Di luar itu ada beasiswa eksternal lagi, biasanya adalah Jarum. Nah, Jarum ini juga sama, karena beasiswa eksternal, maka yang menentukan syarat-syaratnya adalah sponsor yang memberikan beasiswa. Jadi kampus hanya sebagai penyeleksi awal, sama dengan BI. Untuk penerimaannya, maka Jarum maupun BI akan menyeleksi secara mandiri mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi internal Fakultas Teknik. Dan biasanya beasiswa eksternal ini nominalnya lumayan besar. Untuk ukuran kita nominalnya lumayan besar. Nah, selain kedua beasiswa itu, ada beasiswa eksternal yang lain lagi yang biasanya mendapatkan atau mengajukan ke pemerintah daerah setempat. Nah, beasiswa pemerintah daerah setempat itu biasanya fakultas atau universitas hanya memberikan surat pengantar yang menyatakan pengaju beasiswa itu belum menerima beasiswa dari sumber lainnya. Kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Teknik yang terdiri dari 16 ormawa itu tadi sangat mendukung kegiatan-kegiatan untuk teman-teman sekalian. Kalau HMP, secara otomatis Anda akan menjadi anggota. Secara otomatis akan menjadi anggota. Misalkan si A mahasiswa Teknik Informatika, maka secara otomatis si A ini akan menjadi anggota himpunan mahasiswa Informatika. Dan misalkan si B mahasiswa Teknik Industri, itu otomatis akan menjadi anggota mahasiswa Teknik Industri. Tetapi lain halnya untuk menjadi pengurus. Untuk menjadi pengurus ini teman-teman harus melalui syarat yang ditentukan oleh HMP masing-masing. Demikian juga hanya UKM. Untuk menjadi pengurus ataupun anggota UKM udah punya syarat-syarat tertentu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya bidang kemahasiswaan. Misalkan ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang bidang kemahasiswaan, maka silakan teman-teman bisa menanyakan ke seniornya atau bisa langsung ke saya nanti ketika kita udah tidak daring lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.